Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan umat manusia dan di dalam kehidupan setiap siapa saja yang bernyawa, maka lambat ataupun cepat pasti dia akan melewati yang namanya suatu pintu dari pintu kematian. Dan itu adalah merupakan ketetapan yang pasti terjadi pada setiap insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang menginginkan kehidupan yang bahagia, baik itu kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di negeri akhirat, maka patutlah untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian ini. Dan patutlah bagi dia untuk banyak mempersiapkan perkara-perkara yang merupakan bekal dia di dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang namanya penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan tatkala seorang hamba mengingat bahwasanya dirinya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan kembali ke negeri akhirat, dan dia meyakini bahwasanya apa yang merupakan amalan-amalan di muka bumi ini adalah itu merupakan perkara yang dia akan dibalas dengannya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya kebaikan, maka balasannya pun kebaikan. Jika amalannya kejelekan, maka balasannya pun kejelekan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang dua keadaan hamba yang menghadapi sakratul maut. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa saja yang cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya.
Dan siapa saja yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Qalat Aisyatu au ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Aisyah atau sebagian dari istri Nabi alaihi salatu wasallam, kulluna nakrahul maut. Semua dari kami itu membenci yang namanya kematian. Semua dari kami, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, membenci yang namanya kematian, tidak menyenangi yang namanya kematian. Namun Nabi alaihi wasallam pun menjelaskan, walaysa dzaka, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira bi karamatillahi wa ridwanihi walaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Bukan itu yang dimaksud, kata Nabi. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah seorang hamba yang beriman, tatkala kematian itu akan datang menjemputnya, maka datanglah kabar gembira kepadanya berupa kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman tersebut. Tatkala kabar gembira itu sampai kepadanya, walaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu pun yang dia cintai selain dari apa yang dia hadapi setelah itu. Fa ahabballahu liqa'ah, maka dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Ini keadaan yang pertama, manusia yang pertama, golongan yang pertama yang menghadapi sakratul maut, yaitu ketika dia menghadapi sakratul maut dalam keadaan dia ingin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta untuk menghadapi setelah kematian itu. Dia senang untuk langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya kabar gembira dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya, yaitu berupa kemuliaan dan keutamaan serta ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai alam semesta dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah yang berhak untuk diserahkan ketundukan, harapan, tawakal, cinta dan lain sebagainya dari perkara ibadah yang patut untuk diserahkan keikhlasan di dalam ibadah itu semata-mata kepadanya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka pun istiqamah di atas jalan ini, di atas jalan ketaatan, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan keimanan, di atas jalan kebaikan. Mereka istiqamah di atasnya sampai datangnya al-maut kepada mereka. Maka di saat itu tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat pun akan turun temurun kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas jalan tersebut. Para malaikat akan turun temurun kepadanya dengan memberikan kabar, alla takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Yani jangan kalian khawatir terhadap perkara apa saja yang kalian hadapi setelah kematian.
di alam kubur, hari berbangkit, di padang mahsyar, melewati sirat sampai masuk ke dalam surga. Jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih hati, yakni bersedih hati terhadap keluarga yang ditinggal, bersedih hati terhadap harta yang ditinggal, anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini keadaannya orang yang beriman tatkala menghadapi sakratul maut. Ini datang kabar gembira kepadanya dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelum dicabutnya ruh dia. Oleh karena itu Imam Waqi bin Jarrah rahimahullahu taala, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan bahwasanya al-busra fi salasi mawadi, kabar gembira yang diberikan kepada orang yang beriman itu di 3 tempat. Yang pertama, indal maut, ketika menghadapi kematian. Ketika menghadapi kematian. Yang kedua, fil qabr, ketika berada di alam kubur. Yang ketiga, indal ba'ats, ketika mau dibangkitkan dari alam kubur. Ini kabar gembira akan terus datang kepada hamba yang beriman. Dan demikian pula yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr di ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan, yang tenang dengan ketaatan, yang tenang dengan kebaikan, yang tenang dengan ketakwaan, yang tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang senantiasa tenang berada di atas kebaikan akan dipanggil wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini juga kejadiannya adalah ketika seseorang itu menghadapi kematian dan ketika tegaknya kiamat. Jadi perhatikan kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya hamba-hamba yang beriman. Ketika mau menghadapi sakratul maut, kabar gembira pun akan datang kepada mereka dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit. Sebagaimana ini pula disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya tatkala di saat-saat penguburan dari seorang sahabat Ansar. Di sela-sela penguburan tersebut, pemakaman tersebut, Nabi alaihissalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya di dalam hadis yang panjang. Dan di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, amal mu'min idza qata'a minad dunya wa iqbali 'alal khairat nazzala ilaihi malaikatu minas sama bidul wujuhi ka'anna wajuhuhum syams wa ma'ahum aqfanun mi aqfanil jannah. Kata Nabi alaihissalam, adapun orang yang beriman apabila telah terputus kehidupannya dari dunia dan sudah mau menghadapi kehidupan negeri akhirat, maka akan turun para malaikat dari langit, malaikat yang sangat putih wajah mereka bagaikan matahari,
Mereka membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Hatta jalasu madda basarhi, sampai para malaikat pun ini duduk sejauh mata pandangan dia, pandangan orang yang sedang sakratul maut. Tidak disaksikan dan tidak diketahui oleh orang hadirin yang hadir di saat itu, tapi orang yang sedang sakratul itu melihat bahwasanya dia telah dikelilingi oleh para malaikat yang sangat putih, wajah-wajah mereka bagaikan matahari. Summa jaa malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malakul maut. Datanglah malakul maut. Fajalasa inda ra'sihi, lalu malaikat maut pun duduk di sisi kepalanya. Faqala, lalu malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Malakul maut menyerukan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju keridhaannya. Fatahriju ruhuhu, maka keluarlah ruhnya sebagaimana keluarnya air dari tetesan-tetesan air yang berasal dari mulut cereng, keluar dengan sangat mudahnya. Demikian keberadaan orang-orang yang beriman, jemaah, yang patut untuk kita senantiasa berada di dalam kehidupan dan sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Bagaimana bisa meraih yang namanya derajat keimanan kepada Allah dan terus meningkatkan kualitas keimanan kita di dalam kehidupan ini. Dan kita berharap tatkala saat-saat sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya dengan membawa kabar gembira untuk kita. Ini keadaan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini tentang orang-orang yang beriman di dalam menghadapi sakratul maut. Kemudian keadaan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ammal kafir idza huddira busyira biiqabillahi wa adzabihi wa laisa syai'un aqraha ilaihi mimma amamahu fakariha liqa'a Allahi fakariha Allahu liqa'a. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun orang kafir apabila kematian itu akan datang kepadanya, maka datanglah kabar buruk kepadanya berupa hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tatkala kabar itu sampai kepada hamba yang kafir ini, walaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu pun yang dia benci selain dari apa yang dia hadapi setelah kematian. Fakariha liqa Allah, dia pun benci untuk kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Waliyadzubillah. Ini keadaannya orang kafir, jamaah. Orang-orang yang senantiasa melakukan kekufuran, orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim, mereka ketika menghadapi sakratul maut dalam keadaan yang susah payah dahsyat dan kepayahan di atas kepayahan, kepayahan itu tidak pernah dijumpai di muka bumi saat dia hidup. Yaitu mereka diberikan kabar buruk berupa siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idzil mujrimuna idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kalau sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang zalim ketika sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat itu memukulkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh kalian, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang amat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, disebabkan kalian berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hak. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian itu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang zalim, orang-orang kafir ketika kematian akan datang menyebut mereka. Mereka diseru dengan kabar buruk berupa ancaman, siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka mendapatkan kabar tersebut, mereka pun benci untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Waliyadzubillah. Mau kemana kira-kira jamaah? Tidak akan mungkin kita melarikan diri dari kematian. Tidak akan mungkin kita melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang renungi keadaan kita, masing-masing dari kita, setiap dari kita. Kita tidak menoleh kepada siapa-siapa, tapi menoleh kepada diri kita. Sejauh mana persiapan saya? Apakah saya termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW berupa orang-orang yang beriman yang mendapatkan kabar gembira, kemuliaan, ataukah justru sebaliknya saya termasuk orang-orang yang jahat yang diberikan kabar berupa siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dicabutnya ruh? Nabi SAW menjelaskan pula tentang hal ini di dalam hadis Al-Bara bin Azib yang kita sebutkan tadi, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang wa ammal kafir, adapun orang kafir, idzan qata'a minad dunya, apabila telah terputus kehidupan dari dunia, wa iqbalil alal akhirah, dan dia menghadap kehidupan negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatu samai sudul wujuh, turun kepadanya para malaikat dari langit yang sangat hitam wajah mereka. Hatta jalasu madda basari, sampai para malaikat ini pun duduk sejauh pandangan dia. Summa ja'a malakul maut, kemudian setelah itu datanglah malakul maut. Fajalasa inda ra'sihi, malaikat maut pun duduk di sisi kepalanya. Faqala ya ayatuhan nafsul khabithah, malakul maut menyerukan, wahai jiwa yang busuk, yang jahat, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka fatafarraqa ruhuhu fi jasadihi, ruhnya pun bercerai-berai ke dalam jasadnya, di dalam jasadnya, karena mendengar kabar buruk tersebut. Namun malakul maut mencabut dengan paksanya dari ruh hamba yang kafir tersebut. Alangkah nyerinya keadaan orang-orang kafir di saat sakratul maut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, juga pembahasan dari para ulama kita tentang apa yang kita jelaskan tadi, bisa membuka hati-hati kita, bisa menguatkan kita, mengokohkan kita untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah kita, saya ingin mengingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata bahasanya ada seseorang lelaki dari kaum Ansar datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia pun bersalam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah itu sahabat Ansar ini bertanya tentang dua hal. Yang pertama, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimanakah yang paling utama? Kata Nabi alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling utama itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Pertanyaan kedua, ayyul mu'minina aqyas, mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdik, yang paling cerdas? Kata Nabi alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kata Nabi, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian, dan sekaligus mukmin yang paling bagus persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini dua hal yang patut untuk kita ilmui, kita cermati, yaitu banyak mengingat kematian sekaligus mewujudkan hal itu dengan memperbagus perbekalan menuju negeri akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas Islam, di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya, dan semoga akhir-akhir dari kehidupan kita adalah akhir-akhir husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqimus shalah.